Ya, teman-teman semua, kembali kita bahas tentang isu perselingkuhan RK dan juga Lisa ya, teman-teman. Jadi di sini ada informasi terbaru yang lebih hot lagi gitu ya. Di sini ada pakar telematika ya, teman-teman, yang menilai tentang hubungan RK dan LM. Di sini beliau menjawab juga tentang rekaman suara yang kemarin, dan juga di sini informasinya dia juga melihat diberikan oleh media gitu ya mengenai ada videonya gitu ya, dan itu cenderung memang ke RK mungkin gitu ya. Namun di sini beliau tidak mau menjelaskan lebih detail karena tidak juga diminta gitu ya. Jadi di sini langsung kita lihat aja untuk videonya dari pakar telematika Abimanyu menanggapi hal ini gitu ya, rekamannya kemarin, dan juga infonya dia menerima juga ada rekaman video juga ya, teman-teman. Langsung aja kita simak videonya sama-sama ya, teman-teman. Sudah ada media yang mulai menanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi tentang pertama rekaman suara antara perbincangan kedua orang tersebut. Bahkan sudah mulai saya menerima videonya dari media mengenai video hamba-ham yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Nah, di sini menarik ya, teman-teman. Jadi beliau ini tidak hanya menerima yang rekaman suara itu, informasinya juga menerima rekaman video, dan memang ke orang yang disebut tersebut gitu kan. Apakah benar itu RK ya, teman-teman? Ini kita lanjut videonya. Berarti mengarahnya memang ke sana ya. Waduh, gimana nih? Nah, kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih, bolanya jadi liar ya. Betul. Jadi liar dalam arti bahwa ini mau diarahkan kemana semuanya dalam hal ini. Oke, seperti biasa ya, selama belasan tahun ini kalau saya mengulas hal yang terlibat kasus ini, selalu saya hanya mengungkapkan hal yang terkait dengan telematikanya. Saya nggak ngomongin soal moralnya, saya nggak ngomongin soal politiknya, soal impact negatifnya dan lain sebagainya. Nggak urusan saya, nggak peduli banget ya, gitu loh. Tetapi sekarang kalau itu sudah terkait dengan hal yang berkaitan dengan sosial media dan kemudian dengan adanya bukti-bukti digital yang ada, yang tentu saya ingin layak untuk bicara biar masyarakat juga nggak terlalu menjadikan ini sebagai bola liar dan larinya kemana-mana. Ingat bahwa untuk hal-hal yang kayak gini pasti banyak mulai ada buzzer-buzzer ataupun ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam hal apapun untuk membakar ataupun untuk meredam dan lain sebagainya. Ya, itu ada 5 hal: kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ya, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ingatin aja itu semua. Ada yang ingin meredam, ada yang ingin meneruskan. Kalau nggak impact, ada yang pengen meneruskan lagi. Ya, dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan, ini pernah kok saya suka ulas yang kayak hal itu ya. Di TV juga sering-sering kok saya ungkapkan itu. Itu kerjanya buzzer banget ya. Dan mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi itu kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau dia menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau apa segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar memang ada pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya, enggak. Kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya
sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan konsumsi publik ya. Seperti biasa, selalu saya masih pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini baru ngobrol, saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya lebih baik kita fair menanggapi hal ini, dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Sudah gitu ya teman-teman. Itu dari pakar telematika Abimanyu menanggapi bahwasanya tidak hanya rekaman audio, beliau juga menanggapi kalau audio itu ya benar bisa menggunakan AI dan segala macam robot ya teman-teman. Tapi beliau juga di sini mendapatkan juga yang namanya video, dan untuk hasil sementara yang bisa kita simpulkan di situ bahwasanya beliau menyimpulkan dari rekaman video tersebut sudah sangat jelas bahwasanya ya RK dan juga Lisa memang ada hubungan kan kayak gitu. Namun seperti apa hubungannya lebih jauh, seperti apa gitu ya, tentunya kita tidak tahu gitu. Dari pakar telematika ini juga tidak mau terlalu detail, kecuali dia diminta untuk menjadi saksi ahli gitu, misalkan di persidangan baru dibahas lebih detail kan seperti itu. Dan artinya di sini ya geger juga ya teman-teman, dari media memberikan ke beliau ada video gitu ya, bukti terbaru, dan beliau juga meyakinkan, mengaminkan berarti RK memang ada hubungan dengan Lisa gitu. Namun beliau tidak mau lebih detail lagi untuk membahas, karena itu nanti pihak kepolisian yang akan menangani, dan beliau akan berbicara sesuai keahliannya ya, sebagai mungkin nanti saksi ahli. Jika ini sampai ke persidangan, jika diminta, beliau baru mau lebih lanjut untuk mengungkapkan ya secara detail, secara telematika apakah itu asli atau enggak kan kayak gitu, dan seperti apa gitu ya. Itu ya beliau tidak mau secara emosional atau subjektif untuk mengatakan ini ada hubungan atau enggak. Yang pasti di sini beliau menyatakan bahwasanya sepertinya ya dari kita bisa simpulkan di sini memang ya video itu benar dan memang berarti ada hubungan gitu. Namun lebih detailnya kalau dia dijadikan saksi ahli dulu kan kayak gitu. Oke, itu adalah kabar yang mengejutkan kalau beliau sudah mendapatkan videonya dan kita tidak tahu videonya apa ya teman-teman. Dan ini kita juga bahas tentang perseteruan ya, tentang yang namanya AA, inisial AA atau Ayu Aulia ya, kembali menjelaskan tentang chatnya dengan Lisa ya, kayak seperti mengungkapkan kebohongan Lisa lah kan kayak gitu ya. Kita lihat videonya. Loh, gue sampai ke Pamulang loh. Lah itu mah urusan lu. Gue udah bantu, gue udah mau bantu lu loh. Ayu Aulia bongkar kebohongan Lisa. Lalu, kok aku bilang ini? Ya kalau lu mau keluar minimal ini smart. Karena apa yang lo sampaikan itu harus dengan bukti data. Kok jadi koar, dia bilang gitu. Koar lah tentang yang lo minta keadilan. Lo pikir gue bego. Lo udah berapa bulan dari di Bali sama Oliver, lo udah hamil. Lo nyalain orang yang bisa lo manfaatin. Kita tahu semua, cuma kita diem karena you are not my class. Nah ini boleh kalian baca ya, kamera gue. Nah, Dia mengungkapkan bahwasanya Lisa seperti sudah hamil duluan kan, seperti itu ya. Kita tidak tahu juga nih, chatnya juga nggak kelihatan gitu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tanggapan Lisa terhadap Ayu Aulia ya teman-teman. Bahwasanya kalau dari perspektif Lisa sendiri mengungkapkan bahwasanya Ayu Aulia itu ada hubungan juga dengan Ridwan Kamil sebelumnya, dan juga dikenalkan juga dari Ayu Aulia ini untuk RK ini gitu kan ya. Seperti ini ya tanggapannya dari Lisa ya ke Ayu. Teruntuk ya, Ayu Aulia ya. Sama bapak ya, udah banyak kok yang tahu. Udah deh,
Ya jangan sok-sok pro ke ibu, jangan. Kan kamu ini kan yang duluan ada hubungan sama bapak. Kamu yang kenalin aku, gitu loh. Ya, coba ngomong ke media kayak begitu. Jangan terus-terusan fitnah loh. Ini udah bukan tentang asmara lagi loh. Ya, ini tentang anak, hak anak, paham ya sampai situ? Ya, thank you. Teruntuk. Ya itu ya, jadi dia menganggapnya ini bukan lagi asmara tapi untuk anaknya kan kayak gitu perjuangannya gitu. Dan yang punya hubungan duluan malah ya si Ayu Oli itu, dan dikenalkan ke Lisa gitu, ungkapan dari Lisa sendiri. Kemudian juga ada di media juga ditanyakan ke Ayu Oli ya mengenai yakin gak sih itu anaknya RK gitu ya. Ini jawaban dari Ayu Oli ya, ditanyakan ke media ya teman-teman. Sendiri bahwa pernah setuju atau mendengar hal itu gak sih terkait ke Pak RK sendiri? Saya nggak tahu ya. Yang saya tahu, Bu Cinta dan Pak RK sendiri, saya sudah mengkonfirmasi bahwasanya tidak ada itu semua. Bahkan sudah saya get kontak dan lain-lain, settingannya masa setting sendiri lucu deh. Itu aja. Oke, yang lain? Ya ini kan permasalahan kan anak ya. Iya. Ini yakin si Tete kalau itu bukan anaknya Pak RK kan? Di sini agak diem dia ya. Saya nggak bisa ngomong seberapa yakin saya, karena kan itu kan baru dugaan ya. Pertama itu dugaan, kedua itu dugaan saya ya dari hasil USG kan, bisa saja saya salah. Yang bisa nonton kan tes DNA saja, gitu loh. Kenapa mas? Terus dia pengetahuan. Ya gitu ya, dia juga mengungkapkan dia juga tidak bisa mengungkapkan 100% gitu, karena keyakinan dia sendiri, dia juga sempat bengong gitu kan ya. Dan artinya memang ya keputusan akhirnya ya memang tes DNA aja gitu kan seperti itu. Dia juga kayak melawan juga ya percuma aja kalau misalkan tes DNA-nya itu memang anak RK ya, dia juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dan juga kalau misalkan itu memang bukan anak RK, dia nanti juga akan ketahuan gimana caranya. Yang penting RK ini mau tes DNA untuk agak klarifikasi, dan juga ini kan juga bisa diperpanjang juga oleh RK jika memang ini bukan anaknya kan kayak gitu. Namun diharapkan ya tentunya dari Lisa sendiri agar ya yang ngobrol sama Pablo itu agar dia benar-benar mau tes DNA sewajarnya, dua-duanya datang bersamaan agar tidak ada yang namanya kecurangan di situ kan kayak gitu. Jadi harus ada saksinya juga, kalau kata Pablo ada orang tua dan segala macam kan kayak gitu, agar benar-benar ini fix gitu kan, dilakukan secara seadil-adilnya untuk tes DNA tersebut, karena bisa aja kan diganti dengan DNA orang lain kan gitu, agar tidak cocok. Jadi kalau Lisa permintaannya seperti itu ya, kalau Lisa yakin ya coba aja gitu kan ya. Tapi karena Lisa sudah berkeluar-keluar di media gitu ya, artinya dia juga harus menanggung segala resikonya kalau jika memang dia berbohong. Yang membuat mungkin netizen yakin adalah dia ya banyak memberikan kayak bukti-bukti setiap harinya mungkin gitu ya, dan juga dia berani ya untuk berkeluar dan berani untuk tes DNA gitu ya. Walaupun dulu pernah ada kasus seperti ini ya, yang bertes DNA juga dan tidak terbukti, apakah ini akan terulang lagi gitu kan ya, seperti kasus Denny Sumargo dulu, ataukah ini memang benar-benar adalah anak RK ya. Tentunya kita tunggu aja pembuktiannya bagaimana nanti tes DNA kan informasinya. Ada selentingan itu informasi terbaru bahwasanya Ridwan Kamil menyetujui gitu ya untuk tes DNA. Kita lihat aja nanti berita terbarunya untuk hal tersebut. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Yang kita gubris untuk video kali ini yaitu tentang pakar telematika yang tadi ya teman-teman, menyatakan sudah melihat videonya dan meyakini itu ada hubungan gitu ya antara RK dan juga Lisa gitu ya. Wah, gimana ini, kayaknya sih kalau diperpanjang terus ini bisa sampai ke persidangan ya teman-teman semua ya. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat-sehat selalu ya.